Cek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya. Lahir batin juga Bapak. Bapak lahir batin juga, Pak. Lahir batin juga. Oke. Yang udah di Jogja berapa orang? Hari ini yang udah di Jogja berapa orang? Baru mau OTW Pak, nanti malam baru di Jogja. Ya, kita mulai kuliahnya dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini materinya dari Mas Yudi Setiawan, yaitu PR konsultannya Mark Asia PR. Udah di-upload di SlideShare sama dia. Jadi teman-teman bisa ngakses nanti. Nanti kan kita bahas terkait sampai di mana perkuliahan manajemen iklan dan juga produksi iklan cetak dan audiovisual. Jadi saya coba share screen. Kelihatan ya? Oke, aku akan nyampaikan materi sebentar terkait ini, karena ini saya anggap penting banget. Dan kenapa saya milih Mas Yudi Setiawan, dia sekarang di UMB dari tahun 2019. Karena beliau benar-benar praktisi untuk masalah creative planning. Jadi di sini teman-teman harus mengetahui bahwa sebenarnya pembuatan salah satu produk komunikasi yaitu iklan itu tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi ada banyak pintu yang harus dilewati sebelum akhirnya bisa menjadi sebuah iklan. Nah, di sini kita akan bicara tentang proses kreatif iklan, di mana proses kreatif ini adalah proses yang melibatkan seluruh panca indera manusia dan juga emotional questionnya manusia untuk menciptakan yang namanya iklan. Kalau berbicara tentang iklan itu, saya masih bicara di ranah yang konvensional. Di konvensional itu muaranya adalah marketing, beda dengan public relation. Jadi di sini iklannya itu bersifatnya tuh hard selling atau tidak menggunakan logo, simbol ataupun apapun yang dia membuat kita berpikir gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, kreativitas ini tidak bisa dibendung dan tidak ada batasannya, sehingga yang terjadi adalah adanya fase pemaknaan yang dia sampai ke tahap petanda dan menandanya itu bias. Jadi kalau kita pakai model komunikasi yang namanya Laswell yang paling mudah, dan semoga teman-teman hafal di luar kepala, says what image and what effect. Dalam proses penyampaian pesan itu sekarang banyak cara dan metodenya. Nah, ketika banyak cara dan banyak metodenya, maka yang terjadi adalah pemaknaannya atau tafsirannya itu berbeda, gitu. Sehingga kita tidak bisa berpikir secara linearitas untuk, wah, kalau Pak Ade bilang iya ini ya iya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Wah, kalau misalnya Mailani bilang tidak ya tidak, gitu. Kalau bilang terserah ya terserah, itu nggak bisa linear gitu nggak. Jadi kita harus bisa
menggunakan seluruh panca indera kita untuk mereduksi pesan apa yang sebenarnya disampaikan. Nah, begitu pula di iklan. Ketika dikatakan proses kreatif iklan, maka yang terjadi adalah ada satu faktor di mana iklan itu dibentuk dari keunikan individu atau tim dalam hal ini. Ketika dibuat berdasarkan keunikan, dia ingin menjadi berbeda dari yang lain. Kenapa? Karena mengincarnya adalah pesannya bisa eksis. Brandnya bisa eksis, produknya bisa diketahui masyarakat dan eksis. Gitu. Nah, menjadi berbeda itu dalam bukunya Philip Kotler bilang bahwa unique is the most powerful selling in the world. Bahkan pada zaman kerasulan, cara berdagang Rasul pun unik. Nabi Muhammad SAW. Dia pakai 4 sifat kenabian untuk berjualan di situ. Nah, dalam rangka iklan ini itu disebut sebagai proses kreatif. Semoga bisa dipahami ya. Jadi yang namanya proses kreatif iklan adalah proses yang melibatkan seluruh emosional dan juga IQ manusia plus panca indera yang dia tujuannya untuk menciptakan iklan atau menciptakan pesan iklan. Nah, ya iklan. Ini juga termasuk proses kreatif. Jadi iklan itu juga industri yang berkembang dan terus berkembang. Gitu. Konotasi dari iklan itu atau penanda dari iklan itu biasa diartikan sebagai kreatif. Gitu. Namun mereka lupa dari poster yang ada di kanan ini, yang Lego ini, kreatif itu dalam sebuah industri tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang saja. Bahkan kalau kalian buat konten TikTok yang individu, sifatnya individu, teman-teman membutuhkan tim kreatif untuk bisa menjadi seorang yang pro. Gitu. Kalian belajar fotografi juga membutuhkan saran dan masukan. Makanya dalam industri, sekali lagi konteksnya industri, kreatif itu akan jadi lebih mudah ketika dia berada dalam satu tim. Dan tim itu disebut sebagai tim kreatif. Ya, jadi tim kreatif itu banyak banget yang dipikirin. Sebenarnya loh ya, kalau teman-teman nanti bekerja. Nah, saya kasih sebuah analogi nih. Lego, kalian tahu mana Lego kan? Yang ya kalau mau lihat aslinya Lego yang benar-benar ori dan mahal itu ada di Jogja, di mana? Di Pakuwon Mall Jogja. Itu ada gerainya Lego. Posternya sangat sederhana, ada anak kecil yang bermain Lego. Konteksnya adalah build the future. Ada yang mau ngasih komentar nggak? Kenapa kok Lego memberikan foto anak kecil yang sedang membangun Lego model astronot dengan tagline di bawah kanan adalah membangun masa depan. Apa kaitannya dengan produk Lego itu sendiri? Ada yang mau ngasih saran? Apa komentar? Sorry. Bisa, Pak. Lego tuh identik sama kayak kreativitas. Jadi kayak anak itu dibangun sensor motoriknya untuk membangun kreativitas. Dari situ anak berpikir kreatif sehingga di kedepannya tuh untuk masa depan gitu sih Pak, simpelnya. Oke, satu. Yang lain, silakan. Demi komentar dari posternya ini. Monggo. Masa cuma Kika? Ada lagi, teman-teman?
Ketika kita melihat iklan kreatif di sini, pasti ada pemaknaan di dalamnya. Kita bilang tadi adalah membangun motorik sensoriknya anak kecil untuk berpikir kreatif dengan mainan Lego itu. Jadi Lego itu kan building apa namanya banyak kecil-kecilnya gitu loh maksudnya. Nah, di iklan ini dia sengaja memilih model anak kecil dengan astronot itu bahwa bisa jadi dimaknai bahwa permainan ini ada permainan untuk seumur hidupnya dia. Itu ya, di permainan ini akan menemani proses dari dia kecil sampai dewasa untuk percaya sama mimpinya dalam membangun itu. Di sisi yang lain, iklan kreatif itu adalah iklan yang dia sekali pandang itu menarik secara visual, itu yang pertama. Yang kedua adalah dia bisa dimaknai dari beberapa sisi atau sudut pandang, tergantung orang yang membaca iklan tersebut. Itu iklan kreatif. Masalahnya di sini adalah di mana hard selling-nya. Masalahnya di situ. Jadi mengawinkan antara iklan itu bisa dilihat lifetime sampai besok, dan juga tetap menjual produk Lego secara masif dari iklan, itu yang susah. Makanya disinilah muncul yang namanya stereotyping atau konotasi yang sifatnya negatif. Tadi aku ngomong konotasi denotasi itu maksudnya, kalau denotasi itu adalah makna yang sebenarnya. Sekali lagi, denotasi itu makna yang sebenarnya. Makna sebenarnya itu adalah kita lihat iklan, oh ini ada anak kecil, ada astronot, ada Lego, oh dia lagi main Lego, itu denotasi. Tapi konotasi tadi adalah komentar yang dikasih Kika atau saya. Jadi makna dibalik makna sebenarnya itu apa gitu. Ada sensorik motorik Pak, ada Lego ini permainan seumur hidup Pak, segala macam. Nah, itu konotasi. Nah, terciptanya konotasi negatif di sini adalah karena adanya proses bisnis di dalamnya. Ketika ada proses bisnis di dalamnya, maka yang terjadi adalah stereotip yang sifatnya adalah negatif. Ada yang bisa menemukan dari iklan ini konotasi negatifnya apa? Ada yang bisa kasih komentar? Teman-teman? Konotasi negatifnya apa? Suaraku kedengaran kan? Kedengeran kok, Pak. Ayo, apa konotasinya? Konotasi negatifnya aku percepat aja ya. Ini buat latihan teman-teman juga. Konotasi negatifnya, sadar nggak kalau kalian itu melihat iklan seperti ini dengan produk yang sifatnya America Ways atau Eropa atau ala-ala Eropa, itu adalah dia berkulit putih. Kalau berkulit putih, mimpinya harus setinggi langit. Ketika setinggi langit, dia bisa menggapai pekerjaan yang paling mustahil di dunia ini, yaitu astronot. Konotasi negatif yang tercipta adalah hanya orang kulit putih yang bisa bermimpi tinggi untuk menjadi seorang astronot. Jadi selain kulit putih, tidak bisa. Secara bisnis, hanya orang yang berkulit putih pula yang mampu memainkan Lego atau mendesain Lego dengan bagus.
Jadi ketahuan pangsa pasarnya Lego itu hanya untuk orang kulit hitam. Itu konotasi negatifnya. Jadi ketika kita menyampaikan sebuah pesan dengan proses kreatif, akan ada pro dan kontra di dalamnya. Itu yang ingin saya bilang ke teman-teman. Ketika ada pro dan kontra di dalamnya, yang terjadi adalah tadi itu ada pemaknaan yang sifatnya atau konotasi yang sifatnya negatif. Makanya dalam sebuah iklan, dan ini ngomongin industri, jarang kita temui orang-orang yang kulitnya sawo matang atau gelap itu menjadi bintang iklan. Apalagi di negara kita tercinta. Good looking is number wahid. Ketika dia tidak good looking, bersiaplah dia akan dikomentari yang negatif-negatif dengan netizen. Tapi ketika dia berbuat negatif tapi dia good looking, yang terjadi adalah dibela sama netizen. Tahu kan yang terjadi sama vokalisnya LaSalle, Virgon? Tahu, Pak. Iya, Pak. Bagaimana netizen menggeprek dia di kolom komentar, itu sangat berbeda jauh dengan pada saat Nisa Syaban melakukan hal yang sama. Itu. Ya, itulah konotasi negatif. Kelas. Oke. Sebagai calon orang kreatif, lulusan sarjana ilmu komunikasi, tentu ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab yang paling mendasar dari orang kreatif adalah kalian bisa mengubah seluruh informasi mengenai produk tersebut menjadi sebuah konsep kreatif yang mampu menyampaikan pesan komunikasi pemasaran kepada khalayak. Baca baik-baik dan pahami. Mengubah seluruh informasi mengenai produk seperti atribut atau manfaatnya hingga tujuan komunikasi yang ditetapkan oleh klien mungkin menjadi sebuah bentuk konsep kreatif yang mampu menyampaikan pesan komunikasi pemasaran kepada khalayak. Sekali lagi, kreatif ini dikawinkan dengan proses bisnis. Tujuannya pasti adalah bisnis atau B2B, business to business. Nah, tanggung jawab orang kreatif adalah memasukkan unsur kreatif itu ke dalam bisnisnya. Sekali lagi, unsur kreatif itu tidak dimaknai sebagai hanya sekedar out of the box, tapi bisa mengubah mindset seluruh informasi mengenai produk atau manfaatnya kepada khalayak. Jadi dia jadi pesan yang baru dan bisa pemasarannya juga terjaga di sini. Gitu. Jadi nggak gampang teman-teman iklan kreatif itu. Apalagi teman-teman jadi orang kreatif itu tidak mudah, butuh proses yang sangat panjang. Gitu. Maksudnya gimana sih Pak mengubah seluruh informasi, manfaat, kekurangan menjadi sebuah konsep kreatif? Aku contohin pakai apa ya? Gini, teman-teman pernah makan Indomie kan? Pernah, Pak. Setiap hari. Ya. Menurut kalian ada nggak konsep kreatif di Indomie dari bungkusnya aja? Dia mie instan, beda nggak sama ramen? Sama Korea itu beda nggak? Mie Korea gitu yang dijual di mungkin di KKV atau di mana? Somyam gitu? Samyam. Oke, let's talk about Indomie. Indomie itu adalah literally kalau kita masak Indomie, kita buka bungkusnya, yang ada hanyalah mie keras yang harus direbus dulu agar jadi lembek. Ada seasoningnya, ada bumbu, toppingnya juga ada. Terus kemudian ada kecap, saus, dan cabai. Jadi ada 2 bungkus. 3 ketika dia ditambah
kayak topping di luar bumbunya itu. 3. Tapi kenapa bungkusnya berbeda dengan apa yang kita terima di dalam mie itu? Di bungkusnya ada telurnya, ada ayamnya aja utuh, mungkin ada sayurnya, apalagi yang mie goreng rendang Padang, ada rendangnya di bungkusnya. Tapi ketika kita buka, kenapa kok hanya, ya kurang lebih itu yang kita dapat. Pernah berpikir ke sana nggak teman-teman? Jadi, Ini sih Pak. yang mau saya katakan adalah packaging itu bisa menjadi sebuah konsep kreatif. Indomie melakukan itu. Mau Indomie, mau mie sedap, mau mie duo, sari mie duo besar, segala macam. Pas dari melodinya yang terngiang-ngiang dan sebagainya, tapi kita akan tetap memakan Indomie. Kok saya jadi lapar ya, Pink Burjo. Nah, ada satu warung di Jogja, tepatnya di daerah Loanu sana, yang menjual Indomie sesuai dengan bungkusnya. Jadi kalau kalian makan di sana Indomie, terpuaskan dengan ya benar-benar ada ayam utuhnya, ada ininya. Entah itu mie goreng ataupun mie rebus. Gitu. Jadi, teman-teman, tidak pernah terbayangkan bahwa hanya dari sebuah bumbu saja kita akan sangat menikmati mie instan itu. Tanpa memperdulikan packaging. Sama halnya kalau kalian beli buat adik keponakan itu yang berbentuk telur di Indomaret itu apa namanya? Kinder Joy. Kinder Joy. Itu saya beli satu dan saya menyesal. Kinder Joy dengan bentuk packaging yang kayak telur gitu akan sangat menarik perhatian. Dan percayalah, konsep kreatif ini juga didukung oleh sebuah tim yang akan saya jelaskan nanti. Timnya di sini letaknya. Jadi teman-teman, ketika kita ngomongin sebuah produk makanan, di Indomaret atau Alfamart, saya sebut supermarketnya, atau Alfamidi atau Superindo, proses kreatif iklan di biro iklan itu tidak sampai pada penempatan etalase produknya. Tahu ya, kenapa kok Silver Queen atau produk coklat itu ada di dekat kasir, terus kemudian yang itu jauh dari kasir, itu ada maksudnya. Nah, itu tim marketing tersendiri. Kita akan ngomongin tentang bagaimana sih proses kreatif di biro iklan itu. Nah, pertama kalau misalnya teman-teman nanti pada saat pada saat nanti kuliah kembali ke Jogja, itu teman-teman harus pernah merasakan apa yang dimaksud dengan client brief. Client brief itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dari A sampai Z pesan kepada akun eksekutif dari biro iklan tersebut, untuk nantinya kita risetkan. Gitu ya. Kelihatan nggak sih? Jadi dari klien, si AE ini, akun eksekutifnya ini, itu punya yang namanya client brief. Ketika client brief ini jadi dari klien, maka dia akan menyuruh ke strategic planner-nya untuk melakukan riset. Nah, creative director sama media planner adalah dua orang yang berbeda. Perumusan kreatif ada di creative director. Media planner adalah orang yang mengeksekusinya. Paham ya? Nah, client brief ini harus dibentuk menjadi creative brief. Jadi dari pesan-pesan yang disampaikan oleh si klien itu nanti harus dibentuk menjadi sebuah creative brief. Nah, creative brief di sini nanti ada dua, ada art director, ada copywriter. Gitu. Nah, si art director itu nantilah yang akan menentukan bagaimana untuk konsep besarnya itu bagaimana. Makanya dia butuh desainer grafis, ilustrator, digital imaging artist, fotografer, video dan audio composer. Itu. Jadi panjang perjalanan
dari client brief menjadi creative brief. Gitu. Ketika sudah diresetkan dan kemudian dirumuskan kreatif, di brainstorming lagi untuk nanti dieksekusi. Nah, media planner-nya nanti akan membantu mengeksekusi di bagian ini akan dimasukkan ke kanal apa nih? Marjan adalah menggandeng biro iklan yang baik, sehingga dia media planner-nya juga bagus, kreatif brief-nya juga nyaris sempurna, kemudian eksekusinya juga luar biasa bagus. Gitu. Untuk iklan yang versi Ramadan yang paling baru ini, yang Baruna, penjaga lautan. Nah, teman-teman itu harus bisa menguasai 1 atau 2 skill untuk bertahan di dunia komunikasi, di dunia masa depan. Walaupun saya disclaimer lagi, walaupun musuh terberat kalian adalah artificial intelligence atau AI. AI sekarang sudah luar biasa hebat. Kita bisa buat logo dalam sekejap. Kita bisa buat copywriting dalam sekejap. Bahkan ketika ngomongin apa yang dilakukan Robby selama ini, itu sudah hampir memenuhi yang namanya proses kreatif di biro iklan. Bayangin saja, seorang TikToker itu bisa menjadi art director dan copywriter di saat yang bersamaan. Gitu. Video durasi kurang dari 1 menit atau 1 menit lebih dikit. Dia bisa menjadi desainer grafisnya, dia menjadi ilustratornya iya, dia digital imaging artisnya juga iya, dia juga bisa jadi seorang fotografer di dalamnya, dia juga bisa jadi video atau audio composer. Itulah yang disebut sebagai konvergensi media. Di mana teman-teman tidak menekuni salah satu dari bagian penugasan ini, apakah itu AE atau strategy planner-nya atau creative director atau media planner-nya, maka teman-teman akan tidak punya yang namanya kemampuan di luar teori yang saya berikan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Nah, jadi proses kreatif itu yang kalian sangat-sangat kurang ya, dan sangat-sangat males itu adalah yang mungkin tabiat anak zaman sekarang sih, aku yakin banget. Kalian sudah dimudahkan berbagai macam kanal informasi untuk mencari yang namanya data, fakta, realita, dan masalah yang dihadapi. Gitu. Tapi gagalnya adalah di analisa data, pemecahan masalah, dan juga penentuan tujuan komunikasi dari proses kreatif itu. Nah, dalam mencapai tujuan komunikasi kan kita kenal yang namanya AIDA kan. Udah saya ajarin ya AIDA ya. Itu adalah pengembangan dari strategi komunikasi, baik kreatif maupun medianya. Gitu. Nah, ketika pengembangan strategi kreatif dan bagaimana itu pesan dapat diterima dengan baik oleh sasaran itu, teman-teman harus punya yang namanya bagaimana sih data yang sudah dikumpulkan, fakta yang sudah didapatkan, realita yang sudah kalian tangkap, itu bisa direduksi, kemudian dianalisis secara data, analisis masalahnya itu di mana, terus penentuan tujuan komunikasinya itu apa. Proses kreatif itu sepanjang itu. Gitu. Ini nyerempet creative thinking sih sebenarnya. Tapi aku langsung cut ke proses kreatif. Nah, makanya teman-teman, sorry iklan, kreatif proses model ini punya pendekatan. James Webb Young itu pernah menerangkan ada 4, yaitu immersion, keterlibatan diri, inkubasi, proses inkubasi, iluminasi, bukan iluminati ya, iluminasi dan juga verifikasi. Inilah kreatif proses model yang teman-teman harus kuasai.
Itu immersion. Nih, kalau kalian mau menyampaikan pesan, kalian tuh harus melibatkan diri ke dalam materi dasar pesan yang ingin disampaikan. Gitu. Jadi keterlibatan diri ini bagaimana si orang kreatif itu bisa mengumpulkan materi dasarnya, kemudian mengobservasi, melihat, mendengar, bertanya. Makanya ada panca indera tadi saya bilang. Yang sifatnya adalah pengumpulan data dari masalah yang sedang dihadapi. Agar nantinya itu bisa diinkubasikan. Inkubasi di sini itu lebih kepada bagaimana setelah kalian menemukan data dan fakta yang terjadi atau realita di lapangan, kalian itu bisa mengklasifikasi. Jadi diletakkan masalah tersebut itu di luar pikiran sadar dan mengubah informasi ke dalam pikiran sadar untuk dilakukan pekerjaan. Jadi mengoperasionalisasi apa yang sudah kalian dapatkan. Semoga bahasaku nggak berat-berat amat ya. Jadi setelah kalian menemukan data dan fakta, itu kalian bisa mengubahnya ke operasionalisasi. Contohnya itu kayak kegiatan fisik, kayak jalan-jalan, main, naik turun tangga, melempar-lempar benda, tidur-tiduran. Nah, ini sebagai bentuk dari tekanan-tekanan pemikiran dalam upaya menghidupkan otak bawah sadar atau merangsang imajinasi. Nah, inkubasi ini seperti ini, teman-teman. Kalian pernah melamun, habis itu memikirkan sesuatu kan? Kayak mengguam gitu, kayak mengigau. Jadi kayak ngomong sendiri gitu, pernah kan? Pernah nggak? Sering, Pak. Itu adalah proses inkubasi, di mana proses tersebut itu melibatkan bahwa saya itu harusnya itu kayak gini, kok nggak kayak gini ya? Harusnya kayak gini, kok kayak gini ya? Saya ingin melakukan ini, kenapa saya sekarang melakukan itu gitu? Kayak gitu-gitu. Itulah kreatif proses model. Nah, disinilah letak stres itu ada. Kenapa? Karena dia gagal untuk menginkubasikan. Sudah melibatkan dirinya, tapi tidak bisa menginkubasikan. Oh, bahaya. Tahu kan apa yang dimaksud dengan stres atau tekanan dalam proses kreatif? Tahu nggak teman-teman? Tahu nggak? Nih, saya analogikan ya. Saya bawa kotak bekal, Tupperware, gambarnya sapi, betul nggak sih? Nih, teman-teman coba memberikan komentar ke saya, kira-kira berat beban benda ini yang saya pegang ini berapa? Berapa gram? Ini loh. Halo? Tergantung isinya, Pak. Ya, isinya makanan, nasi, dan juga itu. Kira-kira berapa gram? 40. 40? 40 ya? Itu makanan berarti itu 2 kilo ini, Pak. 2 kilo. Emang berat 2 kilo. Emang itu isinya Adi bawanya berat olahraga dong. Nih, 800 gram mungkin enggak, Pak. mungkin ya. Mungkin ya. Tapi itu ada isinya apa, Pak? Atau ada isinya? Ada ini loh, ada. Oh, ada. Berarti buka. Kalau ada isinya mungkin 250 gram. ya 40 lah. Enggak mungkin 40 itu dikit banget. Bagi. Pak Ade makannya banyak, berarti ya sekitar 500 kayak, Pak. Sok tahu. Ya. Nih, ketika benda ini aku pegang kayak gini, ya kan? Kira-kira kalau 5 menit, 10 menit kan nggak jadi masalah ya. Tapi bagaimana kalau ini aku pegang seharian, posisinya kayak gini aja, satu tangan.
Pegel, Pak. Pegel kan? Penat. Berarti Gampang. masalahnya itu bukan pada berapa berat si benda ini, Iya, tapi berapa lama kita mau memegangnya. benar. Takbir, Pak. Stres itu atau inkubasi itu ada di analogi benda ini tadi. Kalau kita memikirkan satu hal, itu sebentar, nggak jadi masalah. Tapi ketika kita memikirkannya berlarut-larut, mungkin tidak bisa melupakan, dan sebagainya, kepikiran terus, itu nanti jadi manifestasinya stres. Gitu. Maka kalau punya utang itu dilunasi, bukan dipikirin. Gitu. Jadi proses inkubasi ketika dia tidak berhasil, kalian tuh ya kayak Paris lah, kebanyakan rencana tapi nggak ada aksi. Kalian pasti akan menemukan orang yang seperti itu. Mungkin di Komdev, nah kayak Robi tuh, Robi kebanyakan ngomong, tapi malah bikin drama di Unisa, apa namanya Rob? Thanks Party. Cringe, Pak. Unisa Thanks Party, ben-benan drama orang mati. Nah, setelah inkubasi, ada yang namanya iluminasi. Iluminasi ini adalah ketika teman-teman sudah selesai dengan inkubasi tadi itu. Jadi gimana ya? Ada satu momen di mana teman-teman mendapatkan ide justru pada saat teman-teman itu berhenti memikirkannya. Sudah selesai. Aku punya ide gitu. Pasti teman-teman pernah mengalami hal itu. Misalnya teman-teman lagi buang air besar, susah keluarnya, begitu keluar kalian dapat ide. Betul, Pak. Pas lagi sholat. Pas lagi sholat harusnya berdoa, bukannya malah mikir kemana-mana, Pak. Itu kan ngide dikit, Pak. Itu artinya sholatnya nggak khusyuk. Tapi itulah iluminasi. Bapak Jumatan mikirnya kan ke nasi. Ya, kayak gitulah. Jadi biasanya ini melibatkan dalam tanda kutip yang namanya penekanan batin. Jadi kalian keadaannya tuh nggak terpressure. Makanya istilah refreshing, healing, ngising itu untuk muncul ide itu justru pada saat teman-teman relax atau santai. Itulah iluminasi. Nah, terakhir, astagfirullahaladzim. Terakhir, verifikasi. Verifikasi adalah bagaimana teman-teman itu ketika sudah diiluminasi, teman-teman verifikasi bahwa ini harus dipecahkan. Ini harus dieksekusi. Jadi, terkadang sebuah ide yang relatif gila itu akan menghasilkan hasil yang baik. Gitu. Nah, disinilah ketika teman-teman mempunyai ide itu harus diomongin dengan tim kreatif atau pimpinan atau anak buah. Nah, karena untuk mencapai tujuan bersama, gitu ya. Kalau teman-teman gagal tidak menyampaikan dengan baik, ya jadinya biasanya akan diketawakan. Nih, cerita masalah Robi dulu itu lambangnya serigala ya Rob ya? Untuk Mataf. Dia serigala, Pak. Nah, itu kan bodoh ya? Kenapa jadi terlihat bodoh? Karena Robi menyampaikannya tidak sistematis. Jadi bayangin dia habis melakukan keterlibatan diri dia, terus kemudian dia inkubasikan, terus kemudian pada saat santai dia menemukan momen diiluminasikan, mau diverifikasi sama si Robi, tapi dia tidak didukung dari hal yang urgent, yaitu data, fakta, dan realita yang harusnya dia libatkan diri dia di awal tadi itu. Yang terjadi adalah berpikir kreatifnya justru akan mendapatkan respon yang cenderung negatif atau diremehkan. Gitu. Jadi tahapan verifikasi, terus kemudian iluminasi,
keterlibatan diri dan juga inkubasi itu dia harus berprosesnya step by step. Dan itu bisa terjadi di alam bawah sadar kita atau secara tidak sadar atau secara sengaja. Gitu. Nah, bagaimana menemukan kreatif proses model ini? Tentunya teman-teman harus membiasakan diri untuk terlibat dalam sebuah proses yang challenging, tidak di fase zona nyamannya teman-teman. Jadi kalau dibentak, mentalnya dijatuhin, terus kemudian dikucilkan, terus kemudian berdebat sama teman sendiri, itu adalah proses yang juga James Webb Young sama Graham Wallace, sosiolog Inggris ini, bilang bahwa dari preparing sampai verifikasi, itu manusia harus dilibatkan dalam sesuatu yang belum pernah sama sekali dia alami, atau dia ingin belajar hal yang baru. Nantinya, terciptalah yang namanya naskah perencanaan pesan, atau yang disebut sebagai copy platform, atau work plan, atau blueprint. Nah, jadi, ini adalah dokumen yang biasa dipergunakan untuk dasar pengembangan inti pesan. Oleh karenanya, copy platform yang kalian sudah buat, yaitu yang namanya apa? PPT-nya? Pitching text. Jadi ada permasalahan, sasaran, posisi produk, tujuan, ide besar, daya tarik, strategi, pendekatan, sampai kemungkinan pelaksanaannya. Nah, secara teori, ini mungkin saya terakhir kali ya. Copy platform itu dibagi ke dua sisi, internal dan eksternal. Yang sisi internal itu adalah dari masalah sampai saingan. Itu internal, karena kita riset di situ. Jadi tujuan kita apa, keistimewaannya apa yang dia tidak diketahui oleh kompetitor, saingan kita siapa, sasaran kita kemana, itu internal. Sedangkan yang eksternal, yang dia bisa diaplikasikan, bahkan di copy-paste oleh kompetitor kita, itu produknya, ide besarnya, strategi komunikasi, pendekatan, pelaksanaan. Terciptanya barang KW untuk sneaker atau sepatu, ya, dari Scott Travis, yang Nike, yang dia marah besar, Nike jadi apalah, Pinkel atau apa, Adidas jadi Abibos, segala macam, muncul seliweran di platform media sosial, itu karena adanya imitasi ketika copy platform itu dipecah menjadi dua. Gitu teman-teman. Jadi kalau di Indonesia kan banyak barang yang KW ya, KW super, KW grade ori segala macam. Harusnya itu tidak terjadi ketika teman-teman bisa yang namanya membiaskan internal dan eksternal di copy platform ini atau di print text. Biarkan orang mengimitasi produk kalian, tapi tidak akan bisa menyaingi kualitas produk kalian. Itulah yang disampaikan iPhone kepada kompetitor-kompetitor. Karena dia berhasil untuk si produk itu berhasil untuk memetakan masalah komunikasinya, tujuan komunikasinya arahnya jelas, sasarannya jelas, saingannya dia juga udah punya datanya, dan yang paling tidak masuk akal dari produk iPhone adalah keistimewaan produknya yang sampai bisa ke mindset orang-orang zaman sekarang. Mau ada produk yang sama, ide besar yang serupa, strategi komunikasi yang juga sepaham, pendekatan yang sama, pelaksanaan yang sama, tidak akan mengurangi si produk ini. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Oke. Thank you ya. Nah, sekarang ke apa nih? Sekarang ke hal yang paling penting.
Yaitu saya ingin tanya ke teman-teman sebenarnya. Tolong dijawab dengan apa namanya, dengan luar biasa. Nih, dengan luar biasa jujur maksudku. Jadi di Classroom itu terakhir aku memang belum meneliti yang ngirim paling baru. Di pitch deck ini yang masuk ke saya itu ada berapa orang? Oh, belum aku share. Nih, ini kayaknya aku udah tanggal 26 April deh dan belum ada yang ngembaliin ya. Itu kenapa? Di sini ada Anissa, Arfan, terus Ariza, Linggar, Rahman, Esa, Izar, Dava, Nisa, Citra, Delvia, Melani, Yuliana, Sartika, Aisyah, Naila, Diva, Nurul, sama Paris. Kenapa kok belum dikembalikan? Kedepannya. Izin Pak, saya udah membagikan tugasnya Pak, udah kembalikan tugasnya. Siapa nih? Saya Dava Pak, Dava. Oh gitu. Oh ya, turn in, udah turn in. Oke, nanti aku review. Oke Pak. Selain Dava ada lagi yang mau konfirmasi? Saya udah kayaknya Pak. Siapa nih? Yuliana. Hah? Yuliana Pak. Oke. Saya Pak Ariza, sudah Pak. Mairani sudah. Udah, ya udah. Oke, berarti nanti aku review yang udah aku cek satu persatu. Nah, kan kelas ini ada 43 ya? 41, Pak. 43 di absen. Faris belum ya? Udah nanya masuknya gimana nggak? Nih, belum nih. Belum ter. Bisa ampun, Pak. Mana, Riz? Masih assign kok. Itu Kalau di PP. udah, kalau udah kayak gini, Riz. Hah? Bisa Aisyah kan? sudah apa belum, Pak? Apa? Aisyah. Ini udah Pak. Kalau udah gimana, Pak? Kan sama aja. Oh, udah. Oke. Kan ada revisi. Pak, punya aku nggak ada tempat Kemarin upload. Bapak nggak usah, Pak. Punya Eza nggak ada karena Eza nggak ngirim ya WhatsApp. Apa yang direvisi pasti presentasikan. Tak kirain itu harus langsung bisa di-upload kemarin, Pak. Makanya nggak tak upload. Kirim WhatsApp dulu, terus kemudian aku revisi. Nah, ini yang masih turun ini berarti yang belum ngumpulin. Oke, Pak. Udah. Tifa, dah. Naila, dah. Aisyah, udah. Kamu belum, Riz? Ya, Pak, siapa? Habis ini aku revisi, Pak. Terus, nah. Oke, jadi yang sama yang di email itu satu jauh atau siapa? Siti Nur Aisyah. Ada nggak orangnya? Oke, yang ngumpulin ini oke lah. Aku seneng banget. Terus yang belum ngumpulin, ini maunya gimana? Mau di-cut dari kelas? Saya kayaknya ngumpulin tuh, Pak. Apa? Siapa ini? Arfan, Pak. Ya ini kan? Itu yang di WA bukan sih, Pak? Iya, cuman kan ini aku revisi lagi. Ini aku revisi lagi dan kamu belum mengembalikan revisiannya. Waduh. Kok waduh? Kerjain dong. Ya, Pak. Itu. Oke, ini kesepakatan kelas saja. Yang belum mengumpulkan, ini nih, pistek nih. Maksudnya yang belum mengumpulkan dari awal ya, bukan yang sudah masuk classroom, bukan yang ini. Nama-nama ini tinggal mengumpulkan hasil revisiannya di classroom.
tapi yang belum mengirim sama sekali dari awal, itu mau gimana? Mau tetap ikut kelas ini atau di-cut? Kalau di-cut berarti ya masuk aja, tapi nilainya tidak akan pernah menyentuh C. Ikut Pak, ikut. Ya kesepakatan aja gimana? Ikut Pak, ikut. Karena dikasih kesempatan sampai dengan offline aja, Ikut, Pak. Pak. Sampai dengan offline, sampai dengan offline. Senin, Pak. Kemarin itu kan lebaran, Pak. Jadi ini yang paling muda itu 19 April. Itu berarti dia ngirimnya sebelum lebaran. Aku bagi 2, 19 sama 26 karena harus ngurusin angkatan 2019 yang jauh lebih wow. Dan kalian belum mengirim semua balik. Jika masih ingin ikut kelas ini warning terakhir ya, nggak ada lagi Fafifu, ya. Tolong sampaikan ke angkatan 2020 yang ikut manajemen iklan sama produksi iklan cetak dan audiovisual. Nih, hari ini jam 11.01 diumumkan bahwa bagi yang tidak mengumpulkan sama sekali via WhatsApp, sehingga nggak bisa masuk ke classroom, maka tidak usah mengikuti perkuliahan manajemen iklan dan produksi iklan cetak audiovisual per hari ini. Gitu. Jadi, intinya teman-teman dikasih kesempatan ngumpulin dalam kurun waktu 12 jam. Dari jam 11 siang sampai jam 11 malam nanti. 11 jam. Baik, Pak. 10 jam. ya, Pak. Siap. Itu di luar yang classroom. Jadi yang belum ngumpulin sama sekali. Yang sudah di classroom, deadline-nya juga hari ini, tapi jam 12 malam. Ada pertanyaan? Jadi kayak Paris, Arfan, itu jam 12 malam harus dikumpulkan. Bagi yang tidak mengumpulkan sama sekali, ya, pitch text-nya nggak kumpulin, nggak WA aku, Pak, ini pitch text saya, segala macam, maka udahlah, mending nggak usah ikut 2 mata kuliah. Kan enak. Gitu ya? Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, nanti yang tempatnya Zafira sama Mustik aku cek lagi. Gitu. Di itu aja, di renew aja, di apa namanya? Rechat aja bagi yang merasa sudah ngirim di WhatsApp, terus kemudian belum dimasukkan ke classroom, di rechat. Tapi bagi yang sama sekali belum ngumpulin pitch text hari ini sampai jam 11 malam lagi, benar-benar aku cut. Gitu. Ya aku absenin nggak apa-apa. Ikut UTS, ikut UAS silahkan. Tapi untuk masalah nilai akhir itu dia tidak akan mendapatkan A, B, ataupun C. Yang ada hanya D atau E kayak Chelsea di peringkat klasemen bawah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Terus untuk besok produksi iklan cetak dan audiovisualnya nanti menunggu revisi dari classroom. Ya, untuk besok pagi. Oke? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Oke. Oke ya. Ada pertanyaan? Udah? Kita akhiri dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya wes. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Boleh menanyakan apapun. Pak, mau tanya. Offline-nya mulai minggu depan kan, Pak? Iya. Oh
Ya, kesepakatannya seperti itu, tapi nggak tahu kalau apa namanya ada dosen yang juga itu kan, yang dia juga menghendaki sekarang, gitu. Pak, Hmm. ini sebagian kan kemarin ada yang belum masuk online, ada yang belum masuk offline, terus masih pada di kampung. Mereka tuh pada belum mudeng step itu seperti apa, ininya seperti apa. Sebelum-sebelumnya belum pernah ikut kelas, makanya mereka belum ngirim. Ya wes, tanya temennya. Ada bahannya nggak, Pak? Ya nanti coba tak buat di classroom. Tapi Oke, jangan thank you, Pak. jangan banyak berharap ya, karena jujur aja ya, ini keterbatasan aku. Jadi pola kayak gini kan bimbingannya harusnya satu persatu, tapi ini kan ada 40-an anak gitu. Sedangkan di sisi lain anak 2019 harus ikut konferensi internasional, kalian juga akan ikut ke sana. Jadi kalau minta bahan nanti insya Allah aku usahakan, tapi aku nggak bisa janji. Makanya tanya temannya yang dimaksud PIDSEC itu apa dan sebagainya. Seingatku baru itu yang untuk soft skill dan sebagainya. Sisanya kan cuma teori-teori yang bisa dipelajari teman-teman gitu loh. Gitu sih. Yo nongkrong yo. Kok nongkrong? Kan diskusi Pak sekalian. Tadi yang ngomong siapa ya? Saya Pak. Oke teman-teman, di sini nggak ada yang trauma ikut MBKM kan? Ditanya Enggak Pak, lagi. rencana mau ikut lagi Pak. Sertifikat Pak, permisi izin masuk sertifikat. Sertifikat apa? Sertifikat MBKM kan kita udah di-kick dari MBKM cuy, ngapain sertifikat. Kapok, Pak, nilainya lebih gede. Dapat hikmah. Iri bilang bos label. Iya, karena yang nilai bukan kami. Gak ngapa-ngapain. Gak ngapa-ngapain. Ya itulah MBKM. Kita acuak. Ya antariksa bagus kok. Itu emang pasti kayaknya, Pak. Nih, pantau ini terus ya. Udah belum sih magang bersertifikat nih? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Pak, misal besok ambil yang emisi B tapi yang studi stupen gitu bisa ya Pak? Boleh ya? Boleh sih, nggak apa-apa. Cuman perusahaannya jangan yang IT, yang komunikasi. Nah, kalau stupen misalnya itu kan Pak magangnya itu online gitu, itu nggak apa-apa berarti dari prodi juga nggak masalah ya? Nggak masalah sebenarnya. Yang jadi masalah adalah ketika aku bilang berapa kali ya ke kalian. Kalian itu cuma lulusan Unisa. Banyak saingannya di luar sana. Kalau nggak punya kemampuan, kasihan kaliannya. Intinya itu sih. Kalau teman-teman mau mencoba hal baru kayak Wirausaha Merdeka dibuka tuh. Wirausaha Merdeka tadi dibuka. Studi independen dan sebagainya itu pastikan itu yang bidangnya masih komunikasi gitu. Agar itu menunjang keilmuan teman-teman. Maksudku itu. Jadi menjadi mahasiswa itu kan adalah orang yang dia bisa tidak hanya belajar di kampus saja, tapi dia bisa menyerap jadi ikut seminar kemana, nongkrong di Sekar Pizza kayak si Sultan dan sebagainya gitu. Jadi
banyak ruang untuk belajar dan meningkatkan kemampuan. Kenapa aku bilang di awal hanya lulusan Unisa? Karena teman-teman itu punya kompetensi tapi tidak tersertifikasi. Di negara kita tercinta ini, yang namanya hanya omongan itu dan tidak ada hitam di atas putih, itu tidak kuat. Tuh. Kalian lulus SMA kan pasti ada yang punya piagam penghargaan udah lulus Miss World Office dan juga PPT. Itu yang paling mudah sih. Kayak gitu-gitu. Nah ini dalam rangka kami, kenapa getol untuk mengikuti Kampus Merdeka, yang pertama, kami nggak mau melakukan kesalahan untuk angkatan 2018 ke angkatan 2020. Gitu. Jadi teman-teman harus, katanya si Sopo, Robi sama Paris mau ikut ICT ya, sama Hilda juga. Jadi, Ternyata itu Pak syaratnya, TOEFL-nya 500. Tapi kemarin tuh nanya Mas Roni, katanya ya itu Pak, apa namanya tuh, banyak sih posisi, banyak sih yang diambil, tapi ya itu cuman masalahnya bahasa Inggris itu Pak. Pakai yang British Council-nya Unisa aja, Robi. Ya itu pakai itu aja ya. Hilda, kamu kapan sampai sini sih? Aku hari ini OTW. Punya aku udah ada sih sertifikat bahasa Inggris. Surat rekomendasi apa? Ya Pak, Makanya surat kayaknya rekomendasi Hilda doang Pak. lolos tuh Pak. Pak, surat rekomendasi Pak. Iya Pak, surat rekomendasi dulu Pak. enggak. Itu terakhir. Ya benar Pak, boleh. Hari Sabtu terakhir, Robi. Nanti kalau misalnya aku di Jogja, kamu beli tes aja. Nanti tak bantuin. Oke, gas. Open joki gak Il? Gas. Terakhir, surat Pak, rekomendasi. ini Apa? buat hadiah anak-anakmu yang ingin menjadi babu kampus ini loh Pak. Jadi kayak Bapak itu harus support gitu loh. Iya, aku support. Kapan aku nggak support? Itu love buat Bapak. Surat rekomendasi ya. Di Zalora ini Ya. berapa sih? Oh, tiba-tiba ada Onitsuka di situ. Segini. Apa ini? Malah beli Otsuka. Surat rekomendasi. Bagi 3 lah. 3 juta, juta. Ya Allah. Bapak beli sepatu Balenciaga aja Pak. Gede, enak. Balenciaga. Nggak, gue mau yang simple. Di Pakuan tuh, ada naksir 1 tuh, Onitsuka. Anu aja Pak, Aero Street kayak Paris tuh Pak, tapi yang pedal pop. Ujung-ujungnya Skechers nanti. Lu ngapa bawa gua anjir? Ini udah diumumin belum sih? ICT ke grup keluarga belum ya? Belum, Pak. Aku buka ya. Apa Ya. sih? Hilda, Ya, cepat balik. ada sertifikasi kamu nyanyi kemarin nggak? Ada, Pak. Atas namamu apa atas nama grup? Atas nama Avo lah. Atas nama Avo. Ya edit aja Pak. Kita tahu nggak sih ketika biotek itu lulus sisma apa yang terjadi di Unisa? Apa, Pak? Ya nggak jadi lah. Mana nih? Bapak mah. Oke, teman-teman, nanti yang kredit transfer internasional itu kan jangka waktunya seminggu. Jadi ini yang saya umumkan ya ke grup keluarga. Silakan kalau ada yang mau daftar karena lewat BKUI. Terus untuk Hilda, titipan pesan dari dosen ilmu komunikasi. Ketika nanti yang keterima ilmu komunikasi semua, dosen yang mendampingi siapa ke sana untuk berangkat ke Malaysia? Bapak lah. Pak Ade. Pak Ade. Tanya Bu Cesa. Pak Ade lah biar kita bisa ke Sarkem Pak. Kalau Pak Erwin sama Rita siap, aku juga siap, tapi tanya ke BKUI. Jadi jadi motivasi teman-teman. Karena nanti sampai di... Bapak jadi translate kita Pak. Aku kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris tuh, bahasa Melayu juga tak dikit-dikit aja. Iya, ini kan harus apa sih scanned for Indonesia English score by British Council minimal 400, TOEFL ATP minimal 500. 400 itu aduh ya Allah.
nih Rob, itu kayak aku sambil makan ngerjainnya. Anjay. Nah, kunci jawabannya aku punya sih ini yang Unisa nih. Mau, Pak. Bantulah anak-anakmu nih, Pak. Ya, berusaha lah. Aku aja sekarang sedang berusaha jebol 500 lebih untuk lanjut kuliah. Sama-sama berjuang. Ya itulah hidup. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa berevolusi tiap harinya. Allah. Kalau Paris sama Robi udah kuat di TikTok, udah kuat di YouTube segala macam, bahasa Inggrisnya kuat, bisa tidak besar kemungkinan nanti buat konten juga pakai bahasa Inggris, walaupun tengah-tengahnya jadi bahasa Cina. Gitu. Jadi nggak bisa kalian hanya mengandalkan satu kemampuan. Intinya kalau Pak, nggak besok kita KKN ya, Pak ya. apa? Besok kita KKN ya. Iya. 7 ya. Bulan apa, Pak? Agustus, Pak ya? Waduh. Oh, terus IMBKM-nya bulan apa? Agustus. Bapak, kalau misalnya kita ikutan yang international credit transfer itu berangkatnya berarti di semester 7 atau gimana, Pak? Ya saya nggak tahu orang apa namanya ICT ini, nanti aku pelajari dulu sebelum kasih rekomendasi. Jadi Rob kalau misal kita berangkat kita udah nggak KKN Rob. Kayaknya tetap KKN deh. Ya gimana caranya? Kan kita MSIB. Terkonversi itu nanti. Iya, terkonversi. Enak banget dong, Pak. Bismillah. Iya. Gas lah. Yuk. Tergantung itu apa namanya? Lolos apa enggak gitu. Cuaks. Enggak sih, bukan itu. Jadi kalau konversi itu kan keputusannya ada di prodi ya. Nah, di prodi itu ini tadi berapa sih harganya? Nah, gitulah. Oke, Riz, Hilda, kita patungan aja deh biar cepat lulus. Gak apa-apa deh, 3 sepatu buat Pak Ade. Enggak, bercanda. Gampang nanti ada KPK. Dinu. Ayo cepat nanti. Pak. Aku mau lulus tanpa skripsi. Aku mampu sih beliin Bapak itu berapa maunya? 2, 1. Murah kali, Pajero lah. Internasional. Apa internasional credit transfer ya? Enggak, jadi kalian udah harus gini teman-teman. Angkatan 2020 ini spesial karena pertama belum ada yang lolos MSIB ya. Terus kemudian ada yang sudah mendaftar pertukaran pelajar. Nah, ada yang sudah ikut KKN Mubalik Hijrah tuh kayak Ariza dan kawan-kawan. Tuh, itu udah mulai strategi aku bilang. Jadi jangan ngaco udahan kuliahnya. Kalian harus punya. Kalau kalian strateginya bagus ya lulusnya cepat. Kalau enggak ya jadi donatur tetap. Gitu. Ya sudah. Menjadi pekerja Unisa, Pak. Hah? Ngapain kerja di Unisa? Cari cuan. Oke, aku coba cari informasi tentang dikti. Kalau untuk surat rekomendasi nanti insya Allah dibuatin. Tapi yang jelas kalian harus coba challenge diri kalian untuk ke apa namanya? Challenge apa, Pak? Iya. Ini apa namanya? Apa itu namanya? TOEFL. Ke level yang lebih tinggi. Oke. Bismillah, Pak ya. Misalnya nih anak-anak antariksa nih, anak-anak antariksa udah menaklukkan yang namanya konsep hall, prodi, levelnya prodi. Baru 2 di Unisa, baru 2 antara AVO atau komunikasi.
Tapi itu kan sudah mencapai itu untuk daerah provinsi. Yang ke nasional gimana? Nah, mungkin nanti Antariksa tahun 2021 dibuat ke ranah internasional gitu. Kalau kemarin udah nasional sih ya. Karena levelnya udah sampai ke level tertinggi. Di prodi yang lain di Unisa kan belum. Kayak sekarang student employee komunikasi seluruh Unisa. Ada Paris, ada Robi, ada Dila, ada Hilda, ada si Roni D, terus ada si siapa lagi? Devita, ada si siapa satu yang Devita? Dea, dan sebagainya, ada si Dias. Nah, kan itu levelnya Unisa. Jadi teman-teman harus, kalau kalian mau ke Malaysia, entah mau ICT atau apa, ya coba gitu loh, coba. Ini yang enak yang ikut ICT ini yang udah ikut KKN Mubalik Hijrah nih. Enak, serius. Mudah bagi mereka untuk nganu. Karena kan cuma seminggu doang. Seminggu mungkin di Agustus balik sini sebentar langsung ke MSIB misalkan kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu. Jadi nggak pernah ketemu di prodi. Semoga nggak KKN. KKN takut cinlok, Pak. Oh, ini mungkin kalau misalnya teman-teman mau ICT, iya kampus yang kerjasama dengan Unisa. Ada Timor Leste itu kerjasama sama Unisa. Udah lah ya, ada pertanyaan lagi nggak tentang perkuliahan? Nggak ada, Pak. Udah aman? Man. Jadi mulai berstrategi ya, dan jangan kapok ikut MBKM. Oke, udah kita akhiri dengan hamdalah. Saya tutup, saya admit. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu di Jogja minggu depan. Yes, Pak. Chris, kunci lab ya. Chris, kunci lab. Ya Pak, udah saya Bapak. Bapak di mana Pak? Lab. Sekarang Bapak di mana? Di lab. Oh, di lab, guys. Bawain itu lab, air mineral lab. Ya, benar dari mana beli? Enggak, kan ada gelas plastik kan di Humas. Oh ya. Isi pakai air galon. Tak minta Bu Sinta aja. Oh ya. Oh, Bu Pipit deh, Bu Pipit. Oh, Bu Pipit bilang Iya, Bu belum Pipit. belum Iya. sowan ke sana. Ya udah, saya makan dulu ya. Seret nggak ada air minumnya. Oke, bye teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.